Kau ku sembah, Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Setiap saat Kau ada di sisiku, ku
sadari setiap saat kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Setiap saat kau ada di sisiku.
sadari setiap saat kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada pada saat pagi hari yang indah ini. Semoga semua keadaan kita baik dan berbahagia. Dan kini tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah, liputan langsung atau live streaming yang kami siarkan di media sosial, baik di Facebook maupun di YouTube. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengaksesnya sekarang, bisa menyaksikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada minggu ini, di minggu terakhir di bulan April, kita live streamingnya kita batasi. Para pelayannya cuma saya sendiri sebagai yang akan memimpin ibadah, ya. Dan kemudian ada backing vokal saudari Yeyen dan musisi saudara Gerat. Hanya kami bertiga dan operator yang menjalankan siaran ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan dan kita awali syukur kita ini, doa syukur nanti sebentar. Kita akan buka dulu dengan pujian, ucapan syukur kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di dalam Tritunggal Bapa di surga kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan muliakan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Buka hatimu, arahkan pandangan rohanimu kepada Dia. Saat ini kita akan memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Sang Firman yang hidup. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, berkat kasih dan anugerah-Mu yang besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini di minggu yang keempat di bulan April, semua semata-mata bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua itu hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan syukur kepadamu. Kami akan menghadap hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang mengampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama-sama, baik kami yang ada di gereja sebagai studio untuk liputan langsung, dan semua jemaat-Mu yang ada di mana saja, di rumah atau mungkin ada di tempat kerjanya atau mungkin di tempat yang lain Tuhan. Kami percaya semua kami yang menyaksikan siaran ini semua diberkati Tuhan. Itu sebabnya siapkan ibadah kami Tuhan, untuk kami bisa memuliakan menyenangkan hati-Mu dan masuk dalam hadirat-Mu. Urapi semua kami. Dalam liputan langsung atau live streaming di mana Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan siaran ini, mari bersama-sama kita naikkan sebuah pujian. Yesuslah Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah dan seterusnya. Kita akan pujian ini dengan proses syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah dan seterusnya. Puji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Puji Tuhan. Yesuslah Tuhan
yang layak ditinggikan. Oh amin, puji Tuhan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu, dengan darahmu. Kemuliaan-Mu. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan. Mari Bapak Saudara dimanapun kau berada, kau bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau Yesus, kami sembah Engkau.
Kami hanya Engkau Tuhan. Oh gunung batu kami. Oh haleluya. Kami memuji. Di bawah kuasa otoritas firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang menginspirasi hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, silakan engkau duduk kembali. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema kita di bulan April ini yaitu pembangunan tubuh Kristus. Dan nas yang kita ambil adalah di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12. Kita buka sama-sama ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita baca dan kita renungkan, kita simak bersama-sama. Nah, yang menjadi tema kita di minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan April ini, ya, atau sepanjang bulan April ini, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita sepanjang bulan April ini supaya kita, gereja Tuhan, semua orang percaya, jemaat Kristus akan mengerti satu kebenaran bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ayo mari di rumah sama-sama engkau katakan, kita adalah tubuh Kristus ya. Haleluya. Memang benar, kita adalah tubuh Kristus ya. Dan sebagai tubuh, seperti analogi tubuh manusia, dia lahir sebagai bayi, kemudian kanak-kanak, menjadi remaja, bertumbuh dewasa, hingga pada akhirnya dia menjadi orang yang siap untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Seperti itu ya, kehidupan anak manusia. Nah demikian juga dengan gereja Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diibaratkan seperti itu ya. Gereja itu ketika dia lahir sebagai gereja yang masih bayi, kemudian bertumbuh jadi gereja kanak-kanak, gereja yang remaja, dewasa, sampai akhirnya dia siap untuk dipertunangkan dan dalam perkawinan dengan Kristus. Itu sebuah analogi, sebuah kiasan ya, bukan dalam pengertian literal, tapi dalam pengertian kiasan. Kita bersama-sama dengan Kristus ya, dalam perkawinan anak domba Allah, kata firman Tuhan, yaitu kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan di surga. Itu nanti, tapi kita sementara menuju ke sana.
Itulah sebabnya kita sebagai tubuh Kristus, orang percaya gereja Tuhan, itu harus dibangun. Dibangun supaya dalam pengertian kita bisa bertumbuh. Bertumbuh, jangan cuma bayi terus. Jangan cuma kemudian menjadi anak-anak terus. Jangan cuma menjadi remaja, tapi jadi pemuda dan jadi dewasa. Jadi siap untuk masuk atau menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dia datang pada kali yang kedua, ya. Bukan lagi sebagai bayi seperti yang kita peringati setiap Natal, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang untuk menyatakan pemerintahannya, untuk menjemput anak-anak yang dikasihinya. Luar biasa. Gereja Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang Kristen, ya, di mata Tuhan, di hati Tuhan, dipandang, diangkat sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tidak ada dimanapun agama di dunia ini yang pemeluk agamanya oleh Tuhannya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Ya, ini anak-anak Tuhan ini bukan dalam pengertian biologis, ya, dalam pengertian seperti manusia punya istilah anak yang lahir dari orang tuanya secara biologis, bukan. Pengertian anak-anak Tuhan ini bahasa kiasan, ya, bahasa ibarat. Bahasa kiasan artinya itu melambangkan bahwa kita ini begitu dekat dengan Tuhan kita. Ya, arti daripada anak-anak Tuhan, kita itu begitu dekat dengan Tuhan kita. Dalam diri kita mengalir darahnya, darah penebusan, darah keselamatan, darah pengampunan dosa, sehingga kita dilayakkan untuk masuk surga bersama-sama dengan Tuhan, bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita ini bukan tamu. Kalau tamu datang ke rumah seseorang, nggak boleh kemana-mana, paling cuma di ruang tamu. Nggak ada tamu yang masuk dalam kamar. Betul? Masuk dalam kamar tamunya, nggak mungkin. Tapi kita anak-anak, kita begitu dekat dengan Tuhan kita. Kita sebagai ahli waris kerajaan sorga. Kalau tamu tidak mungkin jadi ahli waris. Bapak Ibu pernah bertamu ke rumah seorang teman, biar teman dekat sekalipun, pasti jadi ahli waris itu anaknya dia, bukan engkau. Engkau cuma tamu. Ya, tamu tidak bisa jadi ahli waris. Tapi kalau anak itu ahli waris. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, oleh Tuhan penguasa surga dan bumi, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Artinya kita mewarisi surga yang Dia berikan bagi kita. Kalau cuma tamu, tidak mungkin jadi pewaris surga. Kalau cuma tamu, tidak mungkin masuk surga. Dengarkan baik-baik penonton ini, ya, karena engkau anak-anak Bapamu yang di surga, maka engkau menjadi ahli waris kerajaan surga. Kapanpun tiba waktunya, engkau menghadap kepada Dia, ya, di hari kiamat nanti dalam tahta pengadilan Tuhan, maka engkau akan masuk dalam kerajaannya. Engkau akan masuk dalam surga yang kekal, surga yang abadi buat selama-lamanya, karena engkau adalah ahli waris. Nah, sebelum itu terjadi, engkau harus dibangun kerohanianmu, dibangun. Makanya tema kita bulan ini adalah pembangunan tubuh Kristus. Nah, ada 3 hal yang penting, ya, 3 hal prinsip, ya, yang perlu kita bersama-sama simak dan pelajari pada pagi hari ini. 3 hal prinsip yang koherensi, yang berhubungan satu sama lain, yang mengikat kita supaya kita bisa masuk dalam proses. Ya, ingat, pembangunan itu proses dan bukan instan. Tapi ada proses yang kita harus lewati setahap demi setahap untuk kita mencapai tubuh Kristus yang dewasa, yang kelak akan disempurnakan dan akan bersama-sama dengan Dia. Nah, apa 3 prinsip itu? Ya. Prinsip yang pertama adalah ada kodifikasi Kristus. Ya. Coba sama-sama kita katakan di tempat engkau ada saat ini. Kodifikasi Kristus. 2, 3. Kodifikasi Kristus. Amin. Nah, apa artinya kodifikasi Kristus? Ini berbicara tentang prinsip atas dasar ajaran kebenaran yang murni, yang sehat dari firman Tuhan. Prinsip Alkitabiah, ya. Kodifikasi Kristus itu bicara tentang prinsip Alkitabiah. Artinya untuk tercapai pembangunan tubuh Kristus itu harus didasari fondasinya, alasnya, asasnya, prinsip utamanya lebih dulu yang pertama yaitu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Gereja Tuhan dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Bukan atas dasar filsafat manusia,
Bukan atas dasar pengalaman rohani saja. Ya, pengalaman rohani bukan kebenaran firman. Pengalaman rohani adalah bagian implementasi dari melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan benar. Baru kemudian muncullah pengalaman-pengalaman rohani setelah kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, yang setia. Tapi yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya, yang berdasarkan kitab suci, yang alkitabiah. Gereja Tuhan tidak boleh dibangun atas dasar pendapat 1-2 orang, 3-4 orang, atau pendapat manusia, bukan. Gereja Tuhan harus dibangun atas dasar prinsip firman Tuhan itu sendiri, sebagai kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati, kebenaran yang murni, kebenaran yang utama bagi semua kita. Ya. Nah, apa prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang? Kalau engkau mau jadi bagian dari tubuh Kristus, yang pertama kali yang utama, imanmu harus benar kepada Tuhan. Ya. Imanmu harus kepada Tuhan yang sudah menyatakan dirinya. Tidak pernah ada Tuhan di tempat-tempat lain yang pernah menyatakan dirinya selain di dalam Yesus. Ya. Banyak orang hanya tahu Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan itu seperti apa, jenisnya seperti apa. Ya. Tapi dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhan, yaitu firman-Nya yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk firman-Nya yang telah menciptakan manusia. Firman Tuhan yang ada di surga telah turun ke bumi dan menyatakan dirinya. Firman Tuhan telah datang sebagai manusia supaya semua manusia bisa mengenal siapa Tuhannya, bisa mengenal siapa penciptanya, dan sebagai manusia dia diberi nama Yesus Kristus. Dialah Tuhan firman yang turun dan menjadi juru selamat umat manusia. Setiap orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh membuka hati, mengundang Dia masuk dalam hati dan bertata di hatimu sebagai Tuhan dan juru selamat, maka engkau sudah punya iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Itulah prinsip alkitabiah yang pertama. Prinsip dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau dibangun sebagai tubuh Kristus, engkau harus punya iman yang benar kepada Tuhan. Ya. Engkau harus punya iman yang benar. Tanpa iman yang benar, engkau mencari-cari di mana Tuhan, engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan. Karena setiap manusia, semua manusia tidak mungkin dapat menemukan Tuhan kalau Tuhan tidak datang mencari dia. Karena manusia sudah dibelenggu oleh dosa, manusia sudah diikat oleh dosa, manusia sudah diperbudak oleh dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menemukan Tuhan kalau Tuhan sendiri yang tidak menyatakan diri kepadanya. Dan kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan kita, Sang Firman, pencipta langit dan bumi, Dia turun ke dunia menyatakan dirinya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga sebagai juru selamat. Miliki prinsip yang pertama ini, ya, bahwa engkau menaruh dasar kebenaran dalam dirimu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ya. Prinsip kodifikasi Kristus. Itu hal yang pertama untuk engkau membangun dirimu dalam Kristus. Kemudian setelah engkau sudah beriman yang benar kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, engkau mengerti sebagai orang yang percaya kepada Kristus, engkau diangkat menjadi anaknya, engkau diangkat menjadi pewaris kerajaan surga, engkau diangkat menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia. Itu hal yang pertama. Ya. Kemudian setelah ada kodifikasi Kristus, maka masuk tahapan atau langkah yang kedua, yaitu ada korelasi Kristus. Ya. Yang kedua, ada korelasi Kristus. Ya. Tolong, saya minta operator diganti ya. Yang kedua, ada korelasi Kristus. Nah, ini bicara soal prinsip timbal balik. Ya. Kalau yang pertama adalah prinsip alkitabiah, untuk menjadi seorang, untuk dibangun dalam tubuh Kristus, engkau harus menjadi seorang yang percaya kepada Dia. Ya. Dan setelah engkau percaya sama Dia, ada korelasi Kristus. Ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip timbal balik. Timbal balik bagaimana? Hubungan antara engkau tubuh Kristus dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu, Sang Firman yang hidup itu, sebagai kepala dari tubuh Kristus. Dia kepala, engkau anggota. Dia yang memerintah, engkau yang diperintah. Dia yang memimpin, engkau yang dipimpin. Dia yang mengatur, engkau yang diatur. Dia yang berkehendak, engkau yang hidup tinggal dalam kehendaknya. Ada korelasi, ada timbal balik. Timbal baliknya bagaimana?
Yesus sebagai kepala memberikan engkau jaminan keselamatan. Hidup yang kekal engkau miliki. Yesus sebagai kepala memberikan engkau jaminan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Yang nanti kau akan berdiam bersama-sama dengan Dia di sorga. Kekal buat selama-lamanya. Itu jaminan. Itu kepastian keselamatan yang Yesus sebagai kepala dari tubuh memberikan kepada engkau. Yesus berikan jaminan pemeliharaan, perlindungan, ya, penjagaan. Engkau bisa diluputkan dari malapetaka, engkau diluputkan dari mara bahaya, engkau diluputkan dari pandemi, ya, engkau diluputkan dari sakit penyakit, engkau diluputkan dari kecelakaan musibah, engkau diluputkan dari banyak hal, engkau diluputkan, engkau dipelihara, engkau dilindungi, engkau diberkati dengan berlimpah-limpah, damai sejahtera sukacita diberikan kepadamu seutuhnya. Nah, itu yang kau miliki, engkau nikmati, yang Yesus sebagai kepala berikan kepada anggota tubuhnya. Sebaliknya, ini kan prinsip timbal balik. Apa yang kau berikan kepada Dia? Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap seluruh kehidupanmu. Engkau kasihi Dia, engkau beri yang terbaik buat Dia. Karena Yesus sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat engkau. Dia sudah berkorban untuk engkau. Dia sudah menebus engkau. Dia sudah mendamaikan engkau dengan Bapa di surga. Makanya kasihlah Dia dengan sungguh-sungguh. Kasihlah Dia dengan sepenuh hatimu. Kasihlah dengan segenap kekuatanmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu, hartamu. Engkau berikan semua kepada Dia. Karena semua itu, waktumu, tenagamu, hartamu, hidupmu, apa yang kau miliki, itu bukan punyamu semata-mata. Itu punya Yesus yang memiliki kehidupanmu. Karena Dia Tuhan berkuasa atas langit dan bumi, termasuk atas apa yang kau punyai. Semua itu Yesus yang miliki. Engkau hanya dititipkan oleh Tuhan. Waktumu Tuhan yang titipkan, sehingga engkau bisa beraktivitas. Tenagamu, pikiranmu, hidupmu, nafasmu yang kau hidup setiap hari, itu titipan Tuhan. Hartamu yang kau miliki, rumahmu, ya mobilmu, itu hanya titipan Tuhan. Kau harus menghormati, menghargai, dan mengasihi Tuhan. Karena sewaktu waktu Tuhan bisa tarik semua titipan itu, dan Tuhan bisa minta pertanggungjawabanmu. Jangan sampai engkau kedapatan tidak bertanggung jawab dan lalai dalam semua yang pernah Tuhan berikan kepada engkau. Engkau tidak bisa balas kebaikan Tuhan, ya, dengan apapun juga. Tetapi engkau bisa berikan apa yang engkau bisa berikan, ya, dengan penuh kasih engkau persembahkan hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah korelasi Kristus, prinsip timbal balik. Ya. Jadi pertama, ya, kodifikasi bicara tentang prinsip Alkitabiah, firman Tuhan kebenaran yang menyelamatkan engkau, ya, yang memerdekakan engkau. Yang kedua, korelasi Kristus, ada prinsip timbal balik, dan yang terakhir, yang ketiga, ya, yaitu prinsip kolegialitas Kristus. Kolegial, ya, kolegialitas. Apa itu kolegialitas? Itu bicara tentang prinsip setia kawan. Jadi kalau tadi prinsip yang pertama tentang dasar kebenaran, fondasi kebenaran yaitu firman Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua bicara tentang hubungan antara kepala dengan tubuh. Kita sebagai tubuh, Kristus sebagai kepala, bagaimana hubungan timbal balik, ya. Tuhan sudah berkorban buat kita, dan kita mengasihi Dia sebagai respon kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita gak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apapun juga selain dengan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Nah, prinsip yang ketiga, ya, yang terakhir, yaitu bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Prinsip kolegialitas Kristus, ya, prinsip setia kawan. Bagaimana kita sesama orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus, untuk saling mengasihi, ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling peduli, saling menghormati, ya kan? Kita lihat teman kita yang berkekurangan, kita berikan bantuan, ya. Teman kita yang kesusahan, kita hiburkan. Teman kita yang membutuhkan, apa yang dia butuhkan, kita lihat, ya. Apa yang bisa kita berikan, kita berikanlah dengan sekasih-kasihnya, dengan setulus ikhlas. Sesama tubuh Kristus harus saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong, saling mendorong, dan saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada teman kita yang sudah mulai salah jalan, tegur dan ingatkan dengan penuh kasih, supaya dia sadar dan dia bisa bertobat. Doakan dia supaya dia bisa ingat sama Tuhan, dan Tuhan bisa menjamah hidupnya kembali. Ada kolegialitas Kristus, ada kasih Kristus di antara sesama kita, saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong, saling mengingatkan. Kenapa gereja, kenapa kami, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan datang kepada Bapak Saudara melalui siaran ini? Karena kami tahu
Ya kan? Kita tidak bisa berkumpul dalam banyak orang, membuat suatu komunal, satu kumpulan orang, nggak bisa. Karena kita juga tahu, ya, melewat pemerintah Tuhan pakai untuk memberikan himbauan, memberikan surat edaran, ya, mengingatkan kita, memberikan maklumat supaya setiap orang menjaga dirinya, jangan banyak berkumpul, jangan terjadi fisikalis yang banyak orang secara fisik, harus ada physical distancing, menjaga jarak, ya, ada social distancing, ya kan? Bagaimana kita supaya tidak banyak-banyak orang berkumpul, semua itu dilakukan pemerintah supaya jangan sampai terjadi penularan kepada banyak orang. Ya kan? Itu pun hari-hari ini masih ada yang membandel, masih ada orang yang tidak mendengarkan. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan, mentaati pemerintah kita juga. Nah, karena kita tidak saling berkunjung, tidak boleh saling melihat, marilah kita sama-sama, ya, saling memperhatikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk kami menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini melalui siaran tayangan langsung ini. Ini adalah bentuk kolegialitas Kristus dalam diri kami sebagai hamba Tuhan. Kami datang menjumpai Bapak Ibu Saudara, kami datang menguatkan, kami datang memberikan kebenaran firman supaya engkau dibangun, engkau dimotivasi, engkau diyakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan beserta dengan engkau. Kami mendoakan bersama-sama supaya engkau bisa merasakan zaman kasih Tuhan. Kau bisa merasakan kebenaran Tuhan yang memerdekakan hidupmu. Kau bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan hatimu. Kau bisa merasakan kuasa Tuhan yang menolong engkau, meluputkan engkau, menghindarkan engkau dari hal-hal yang tidak baik, dan memberkati kehidupanmu. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal kami akan simpulkan, ya, tolong. Ada 3 hal pada akhirnya, ya, dalam pembangunan tubuh Kristus. Yaitu yang pertama, ada kodifikasi Kristus. Ada prinsip Alkitabiah, ya. Kita membangun tubuh Kristus dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ini dasarnya kita, tidak ada yang lain. Kebenaran firman Tuhan yang sejati, ya. Bukan ajaran manusia semata, bukan filsafat atau omong kosong dongeng semata, bukan, tapi atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada korelasi Kristus, ada hubungan timbal balik antara kepala dan tubuh, tubuh dan kepala. Tuhan sudah mengasihi kita dengan mati buat kita, menebus kita, menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Bentuk respon kita adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga kita, segenap apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, ada kolegialitas Kristus, ada kasih di antara sesama kita, saling memperhatikan. Mari, saya mengajak Bapak Saudara di antara jemaat, ya, kalaupun kita tidak bisa berkunjung, telepon teman kita, telepon sesama saudara seiman, telepon sahabat kita. Bagaimana keadaanmu? Baik enggak? Ya kan? Atau kita chatting secara pribadi, SMS. Bagaimana keadaanmu? Ya kan? Kira-kira apa yang bisa dibantu? Kalau engkau punya harta yang berlebih, Tuhan kasih, berkati orang-orang yang membutuhkan dengan hartamu, ya kan? Atau apa yang bisa engkau berikan? Tuhan akan berikan hikmat kepada engkau untuk bisa menolong sesamamu. Sesama tubuh Kristus saling menguatkan dan dibangun dalam kasih yang besar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan membawa kita semua kepada pengertian yang benar atas firman Tuhan yang kita sudah renungkan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, ya, supaya Tuhan kuatkan kita, supaya Tuhan tolong kita, supaya prinsip kodifikasi kebenaran firman menyatu dalam diri kita, ya, prinsip korelasi, hubungan timbal balik antara kita dengan kepala, dengan Kristus sebagai kepala dari tubuh, kita sebagai tubuhnya, terjalin dengan baik, ada keintiman, kita bisa bersatu teduh, kita bisa berdoa, kita bisa bangun mesbah keluarga di rumah masing-masing untuk bangun hubungan dengan Tuhan kita dalam korelasi yang intim, yang indah dengan Kristus. Dan kita bisa bangun prinsip kolegialitas, ya, kepedulian, kasih antara sesama gereja Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita siapkan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak surga, terpujilah namamu. Kami ucap syukur buat pagi hari ini yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami bisa beribadah saat ini Tuhan Yesus. Kami bisa memuji muliakan Engkau. Dan kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu, prinsip kodifikasi Kristus, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sejati, dari kitab suci, dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami bertumbuh di dalamnya. Dan prinsip korelasi, ada hubungan timbal balik antara kepala dengan tubuh Kristus. Dan prinsip kolegialitas, ada prinsip setia kawan di antara sesama tubuh Kristus, untuk saling memperhatikan, saling peduli. Bila kami bisa hidup dan bertumbuh dalam seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan, seperti yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan saat ini kami berdoa, kami bersyafaat, kami bersepakat Tuhan,
Berdoa untuk yang pertama, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong negeri kami yang tercinta Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintahannya, presiden dan segenap jajarannya yang ada di pusat, dan para gubernur di setiap provinsi, khususnya Sulawesi Tengah, dan para wali kota bupati di setiap kabupaten kota, khususnya di Sulawesi Tengah dan di kota Palu. Berkati semua pemerintahan, sampai kepada camat, lurah, bahkan dusun, bahkan sampai di pelosok pedalaman. Tuhan berkati. Dan berkati warga masyarakatnya Tuhan. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah, berkati Indonesia. Berkati Tuhan Yesus semua warga negara kami, masyarakat Indonesia, negeri kami, agar kami bisa terluput Tuhan, bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami bisa bebas, lepas dari virus corona ini Tuhan Yesus. Selamatkan negeri kami, bebaskan negeri kami, pulihkan negeri kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan Yesus, supaya Engkau berikan hikmat pada pemerintah, Engkau berikan kemampuan dan seluruh warga masyarakat agar bisa melewati pandemi corona ini dengan penuh kekuatan daripada Engkau dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pengusaha supaya tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik. Berkati setiap karyawan pegawai supaya bisa tetap bekerja dengan baik. Berkati setiap pelajar mahasiswa supaya bisa tetap bersekolah, berstudi dengan baik. Berkati semua kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus khususnya buat seluruh orang percaya di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan Yesus supaya bisa melewati pandemi ini dengan baik, dengan selamat Tuhan Yesus. Karena ada banyak negara yang telah mengalami, dan semua orang percaya di seluruh negara yang ada Tuhan Yesus. Engkau tolong, Kau lindungi, Kau luputkan ya Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau izinkan yang terjadi. Tapi kami berdoa Tuhan supaya kami diluputkan, supaya kami diselamatkan. Terpuji nama Bapa surga. Kami berdoa khusus untuk gereja kami Tuhan Yesus, untuk umat-Mu di Sulawesi Tengah, di kota Palu, dan khusus bagi gereja kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Bapak Gembala Ibu Rohani, Engkau berkati Tuhan. Dan hamba-Mu juga, suami istri, anak-anak, seisi pastori kami, Engkau berkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan, biar kami tetap bisa terus melayani jemaat-Mu dengan setulus ikhlas, dengan penuh urapan-Mu. Dan semua jemaat Tuhan Yesus, sebagai pengusaha pedagang, Engkau tolong supaya usaha mereka, dagang mereka tetap bisa lancar. Sebagai pegawai karyawan, Engkau tolong supaya pekerjaan mereka tetap mereka bisa kerjakan dengan baik. Diluputkan, dilindungi dari serangan virus. Sebagai pelajar mahasiswa, Engkau tolong Tuhan Yesus supaya mereka bisa tetap bersekolah dengan baik, berkuliah dengan baik. Dan sebagai rumah-rumah tangga Tuhan Yesus, setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada, Tuhan berkati semua Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap dewasa, muda, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dalam setiap aktivitas Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau pelihara, supaya terluputkan dari serangan virus dan lain sebagainya Tuhan Yesus. Dari sakit penyakit, dari kelaparan, dari kemiskinan, bebaskan kami dari semua itu. Dalam nama Yesus, berkati semua kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu menjadi berkat. Setiap orang percaya menjadi berkat, dimanapun mereka pergi dan berada. Bawa terang dan kemuliaan Kristus. Jadi berkat bagi setiap orang-orang yang mereka kenal. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya Kau berkati gereja kami dan di sekeliling gereja kami, di Jalan Muhammad Hatta, Gatot Subroto, Surab Alam dan Harin Anwar, dan setiap di sekeliling rumah-rumah jemaat Tuhan Yesus, supaya setiap rumah jemaat menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Terpuji-puji dan nama-Mu Bapa surga, terima kasih Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan Yesus, dan kami ucap syukur. Kami serahkan sepanjang minggu ini kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Juga setiap program yang kami sediakan untuk melayani jemaat sepanjang tengah minggu ini, program-program tayangan yang kami sediakan Tuhan Yesus, baik program tayangan Papi Jefit Menyapa maupun program tayangan Goreng Daring BKI dan BKI Cover, Kau berkati semuanya Bapak, supaya semua bisa jadi berkat bagi jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dengar sempurnakan doa kami ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan akhiri ibadah kami dengan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkatlah tanganmu dan dengarkan dan aminkan. Terimalah berkat firman Tuhan datang kepadamu. Demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia keselamatan, pilihan, jaminan kepastian hidup yang kekal dari Allah Bapa di surga, pembelaan, penyertaan, tuntunan, bimbingan, firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus putranya, persekutuan, pemeteran, penghiburan, pengurapan, perlindungan, dan berkat-berkat yang melimpah oleh Roh Kudus menyertai engkau sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan selama kau hidup di tengah-tengah dunia ini, jadilah garam penterang bagi dunia ini, jadilah agen perubahan bagi dunia ini, jadilah duta besar kerajaan surga bagi dunia ini. Sebab kewarganegaraanmu yang abadi sejatinya adalah engkau adalah pangeran dan putri, pewaris kerajaan surga. Dan biarlah melalui kehidupanmu sehari-hari, tutur kata dan tingkah lakumu, engkau menyatakan kehadiran kerajaan surga di bumi ini seperti dalam surga, dan engkau memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kiranya engkau memberkati aku. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita duduk sejenak. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami nikmati ibadah hingga akhirnya kami terima kuasa ibadah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan shalom, selamat pagi. Selamat terima berkat kuasa ibadah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ya, kami sampaikan pengumuman ya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, minggu depan kita sudah masuk bulan Mei, bulan yang kelima di tahun 2020. Dan sebagaimana tradisi gereja kita, yaitu setiap awal bulan kita mengadakan sakramen kudus perjamuan Tuhan yang dirangkaikan dengan ibadah raya. Ya. Dan sebagaimana bulan ini ketika kita mengadakan ibadah Jumat Agung, kita mengadakan perjamuan di rumah masing-masing. Maka demikian juga pada bulan depan, ya, di awal minggu di bulan Mei, hari Minggu depan, kita akan melaksanakan ibadah raya seperti ini, live streaming. Bapak Ibu bisa laksanakan di rumah masing-masing, menyaksikan kami yang di gereja sebagai studio sementara ini. Anda bisa ikuti perjamuan di rumah masing-masing. Dan kami harapkan Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan atau menyiapkan sendiri, ya, secara mandiri, roti dan anggur perjamuan. Ya. Bapak Ibu bisa siapkan roti masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau buat, boleh silakan dibuat, ya. Atau mau dibeli, ya, di toko roti yang tersedia, silakan. Siapkan roti masing-masing dan anggur. Ya. Masing-masing, silakan. Bapak Ibu sediakan bagaimana engkau bisa adakan, silakan engkau adakan, ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa minggu depan ibadah raya kita akan dirangkaikan dengan sakramen kudus perjamuan Tuhan.
Oleh sebab itu, kami harapkan, kami himbau, dan kami minta Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, setiap keluarga, baik di rumah, di kontrakan, di kos-kosan, menyiapkan sendiri perlengkapan sakramennya, yaitu roti dan anggur perjamuan. Ya, itu kami sampaikan. Pengumuman kami yang pertama. Yang kedua, sepanjang minggu ini Bapak Ibu bisa nanti menyaksikan ya tayangan-tayangan yang kami bisa tampilkan melalui media sosial, termasuk diantaranya yaitu tayangan Papi Jefit Menyapa, sebuah renungan firman Tuhan yang singkat, ya, ringkas, simple, dan memberkati Bapak Ibu dengan memberikan kebenaran sejati untuk kita bertumbuh dalam firman Tuhan dan yang lainnya. Puji Tuhan. Baik, itu bisa kami sampaikan sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Oh ya, satu lagi. Ya, mohon maaf, pengumumannya banyak, ya kan? Karena kita kan sudah nggak ketemu lagi di gereja toh, jadi banyak pengumuman. Pengumuman yang terakhir, yaitu disampaikan untuk semua anak-anakku yang kekasih, ya, semua anak-anak jemaat yang sudah ikut, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Paskah kemarin, ya, yaitu lomba menghias telur Paskah. Semua anak-anak yang Tuhan cintai, yang sudah berpartisipasi, terima kasih, Tuhan berkati. Dan bagi semua yang sudah berpartisipasi, baik yang memenangkan lomba menghias telur, ya, semua akan dapat apresiasi dari PJ Pelnap Gereja Anak Gereja kita. Ya, semua akan dapat hadiah. Oleh sebab itu, tunggulah di rumah masing-masing. Ya, nanti pengurus PJ Pelnap Gereja Anak GPD BTS Keluarga Ilahi akan membagikan hadiahnya di rumah masing-masing, akan diantar oleh para pembina. Ya, anak-anakku sekalian, kasih tahu sama papa mama kasih tahu sama anak-anaknya, tunggu di rumah Jo, nggak usah kemana-mana, belajar di rumah, ya, bermain di rumah, ya. Jaga kesehatan di rumah. Nanti para pembina akan datang berkunjung ke rumah Anda dan akan memberikan hadiah, membagi-bagikan hadiah bagi semua yang sudah berpartisipasi dalam lomba menghias telur, termasuk juga yang sudah memenangkan perlombaan. Terus memberkati. Haleluya.